Bertemu lagi dengan saya Benny di channel MyClub ID, dan kali ini kita akan membahas kartu grafis terbaru yang baru dirilis oleh Nvidia, yaitu GeForce RTX 4080. Kali ini kami akan memperkenalkan sebuah kartu grafis yang dibesut oleh Pellit dengan nama Pellit GeForce RTX 4080 Gamerock. Setelah GeForce RTX 4090 dirilis beberapa saat yang lalu, sekitar sebulanan lebih ya, kami juga sudah pernah mengulasnya secara singkat, ada di sini linknya kalau kalian mau lihat. Dan hari ini kami akan memperkenalkan adiknya yang kecepatannya diklaim sedikit lebih pelan dibandingkan kakaknya si RTX 4090. 4080 juga menggunakan arsitektur yang sama persis, Ada Lovelace dari Nvidia, di mana pada Ada Lovelace ini mereka memperkenalkan sesuatu yang revolusioner. Streaming multiprosesor yang baru atau SM yang baru seperti yang ditanamkan pada 4090 juga ada di sini, karena arsitekturnya sama, udah pasti jelas seperti itu ya. Yang diklaim dapat mendeliver performa 2 kali lebih cepat dan efisiensinya juga jauh lebih baik dibandingkan generasi yang sebelumnya. Tensor Core generasi keempat yang juga menyertakan optical flow. Dengan adanya Tensor Core generasi keempat ini akan membuat kemampuan dari AI yang dimiliki si RTX 4080 ini akan jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya dan akan menambah frame rate yang lebih baik dengan kualitas yang lebih tinggi akibat dari penggunaan atau implementasi DLSS generasi ketiga atau DLSS 3. Lalu ada Shader Execution Reordering atau SER yang kami pernah bahas di video sebelumnya. Dengan SER akan meningkatkan ray tracing jauh lebih tinggi yang diklaim oleh Nvidia mencapai 2 kali lipat, akan bisa boost ya frame rate-nya ketika ray tracing ini aktif dibandingkan generasi Ampere. Dan bukan soal kualitas dalam game saja, Nvidia juga melakukan beberapa perubahan penambahan fitur untuk Nvidia Studio-nya yang merupakan satu fitur atau satu bagian dari Nvidia yang lebih mengarah pada productivity atau para content creator. Lalu ada EV1 encoders yang mengutilisasi NVENC generasi ke-8 dari Nvidia yang sudah ditanamkan di Ada Lovelace ini. EV1 diklaim memiliki efisiensi 40% jauh lebih baik dibandingkan H264. Jadi ini akan membawa sesuatu yang menarik bagi para broadcaster, streamers, dan juga ya semua yang berhubungan dengan jenis streaming video. GeForce RTX 4080 sendiri diposisikan untuk mengganti posisi dari RTX 3080 Ti yang kita lihat harganya semakin hari semakin terjangkau ya. Semakin lama semakin menurun harganya yang RTX 3080 Ti ini. DLSS 3 yang ada di RTX 4080 itu bisa mencapai performa mencapai 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan si RTX 3080 Ti dengan DLSS 2. Jadi di sini kita bisa lihat ada improvement. Kalau dibilang terlalu besar sih enggak. Kalau kita lihat 2,5 kali lipat itu ada di game-game tertentu seperti Microsoft Flight Simulator. Kemudian ada beberapa game baru yang juga menyertakan efek ray tracing dengan frame rate yang lebih tinggi. Hanya saja hingga video ini kami tayangkan, kami hanya menemukan satu title game yang benar-benar sudah official mendukung DLSS 3. Nama gamenya A Plague Tale Requiem. Sedangkan game-game lain itu masih berupa beta tester seperti yang ada di Microsoft Flight Simulator ataupun Cyberpunk 2077 ya. Jadi kami tidak bisa menampilkannya, dan sayang sekali game yang tadi kami sebutkan itu kami belum miliki sehingga kami tidak bisa melakukan pengujian. Tapi saya yakin teman-teman sudah banyak melihat perbandingan lah RTX 4080 ini dengan generasi sebelumnya ataupun generasi ataupun level di atasnya seperti 4090. Jadi kita nggak bahas itu di sini. Kami akan lebih bahas soal environment-nya, dan kami langsung menunjukkan bagaimana kami bisa merakit sebuah PC yang berbasis GPU baru dari Nvidia dan Pellit ini. Oh iya, mengenai power consumption yang sering didengung-dengungkan ya, untuk RTX 4080 dia maksimum atau TGP-nya itu untuk yang Pellit ini diset di 340 watt, 20 watt lebih tinggi dibandingkan Founders Edition RTX 4080. Dan dalam paket penjualannya juga sudah disertakan dengan konverter 3 kali PCI Express 8 pin ke 12 VHPWR. Kami langsung menunjukkan spesifikasi PC yang kami gunakan. Kita menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 9 7900X yang kami padukan dengan sebuah motherboard dari Asus. Ini adalah motherboard berchipset B6550, namanya B650E Gaming.
Jadi dia dari keluarga ROG Strix, nuansanya warna putih. Lalu untuk power supply kami gunakan Cooler Master MWE 1050 watt. Oh iya, untuk RTX 4080 rekomendasi power supply-nya adalah 750 watt. Tapi berhubung kami tidak memiliki power supply dengan kapasitas 750 watt saat kami ingin membuat video ini, kami memilih menggunakan MWE Gold V2 dari Cooler Master dengan kapasitas 1050 watt. Kami tidak menggunakan kabel converter, ya, karena power supply ini belum mendukung ATX 3.0 dan juga tidak memiliki konektor 12 VA-PWR atau konektor PCIe Gen 5. Jadi kami menggunakan sebuah kabel modifikasi atau kabel mod dari teman kami, yaitu ZM Cable, yang berhasil memprovide kami sebuah kabel converter, bukan konverter, sebuah kabel yang langsung dari power supply mengambil 3 buah 8 pin PCI Express menuju ke satu buah konektor 12 VA-PWR yang kami pasangkan di PC yang ada di belakang kami ini. Lalu untuk casing kami memilih menggunakan casing paling baru CMP 520 dari Cooler Master dengan nuansa putih ya, seperti ini. Untuk cooler untuk prosesor kami gunakan ML360 Illusion untuk mendinginkan si AMD Ryzen 9 7900X, serta memori dari G.Skill yang kami gunakan adalah Trident Z5 Neo DDR5 6000 16GB x 2 yang sudah mendukung Expo. Langsung saja kami menguji di resolusi 4K lah ya. Udah pasti kalau kartu grafis yang seperti ini pasti mainnya di 4K, kemudian ya rata kanan lah dengan ray tracing on ya. Dan kami juga mengaktifkan fitur DLSS. Kami memainkan beberapa game seperti Cyberpunk 2077, kemudian God of War, dan game terbaru Spider-Man ya. Ini cukup menarik gamenya, dimana kita juga bisa mensimulasikan seperti apa performa 4080 ini dengan kondisi hampir rata kanan semuanya di semua opsi, kecuali di Cyberpunk 2077 yang sangat cukup berat kalau kita mengaktifkan ray tracing-nya itu di opsi high atau ultra. Jadi kita memilih menggunakan di setting medium agar bisa playable. Dari game yang kami mainkan, dari beberapa title game yang kami mainkan, terlihat kartu grafis ini sangat mampu memainkan game dengan smooth di 4K ya. Meskipun untuk Cyberpunk itu kami hanya bisa mencapai FPS di angka 70. Tapi kalau teman-teman mau mematikan fitur seperti ray tracing-nya, kemudian DLSS-nya dipindah ke bagian performa atau ultra performa, itu akan ngeboost FPS-nya jauh lebih baik. Lalu kalau di game seperti Spider-Man dengan ray tracing yang sudah berjalan high, resolusi 4K, kami bisa mendapatkan FPS di atas 120 dengan mudah. Demikian juga di God of War, meskipun God of War tidak memiliki fitur dari ray tracing. Somebody just shoot him! Man, Fisk has a lot of guys on his payroll. God! Hijo de puta! Fucking drive, Jackie. Come on, V! Shoot! Can't keep her steady. Hold tight, V! Holy fuck! Mierda! Perdón! Got you, asshole! God! Hijo de puta! Fucking drive, Jackie. Come on, V! Shoot! Can't keep her steady. Hold tight, V! Holy fuck! Mierda! Perdón! Selain game, kami juga melakukan tes menggunakan Blender untuk memanfaatkan instruksi atau fitur OptiX yang ada di Blender. Dengan OptiX kami bisa memanfaatkan GPU yang kami pakai di sini, dalam hal ini Palit RTX 4080, untuk merender sebuah project. Dan dengan adanya bantuan dari GPU ini,
otomatis CPU akan tidak terbebani dan akan mempercepat proses render. Ini akan meningkatkan productivity secara signifikan. Kami juga menguji si Pellit GeForce RTX 4080 Game Rock ini untuk melakukan sebuah pekerjaan yang non-gaming. Kami jalankan Blender. Ini kita gunakan It's Splash file blend-nya dan kita lakukan denoising. Kita gunakan optik, denoiser-nya itu adalah optik dengan pace-nya albedo dan normal. Sekarang sedang berjalan dan kita bisa lihat di sini GPU terpakai hampir 100% untuk melakukan render yang ada di belakang ini. Ya. Jadi dan CPU kita lihat cuma ada idle aja di 7-10% load-nya. Ini akan jauh mempermudah pekerjaan ketika melakukan rendering seperti ini yang memanfaatkan optik seperti yang ada di Blender dibandingkan kalau kita mengutilisasi CPU yang akan memakan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan menggunakan GPU dari Nvidia ini. Ya, ini udah selesai, waktunya sekitar 2 menit 18 detik dengan maksimum sampelnya di 1000. Terakhir kami menguji thermal dengan menggunakan benchmark 3D Mark Speedway untuk melihat seberapa tinggi atau seberapa panas yang dihasilkan oleh kartu grafis ini. Dan terbukti dari hasil pengujian kami, temperaturnya itu sangat terjaga sekali. Demikian juga konektor atau kabel modifikasi yang kami pakai itu juga berfungsi dengan sangat baik sekali, tanpa harus kami memperhatikan bahwa ini tidak boleh di-bandit atau tidak boleh ditekuk ya, seperti yang beberapa syarat yang dibutuhkan atau diharuskan ketika kita harus menggunakan sebuah kabel adaptor. Untuk menguji thermal maksimal dari Pellit GeForce RTX 4080 Game Rock ini kami gunakan benchmark 3D Mark Speedway. Lalu kami nyalakan HW Info untuk memonitoring beberapa komponen penting seperti temperatur dan input dari power supply ke kartu grafis. Seperti kami katakan tadi, kami tidak menggunakan converter, tapi di sini kami menggunakan sebuah kabel modifikasi atau custom kabel yang langsung dari power supply mengambil port PCI Express 8 pin yang kemudian dijadikan menjadi 12 VHPWR atau konektor PCI Express Gen 5. Di sini kita lihat sudah looping ke 10. Temperatur maksimum yang tercatat GPU-nya itu ada di angka 65 ya. Ya, 60 GPU temperaturnya itu 65 derajat di maksimumnya, dan CPU memory junction temperaturnya juga maksimum di 70 derajat. CPU thermal limit oleh Pellit ini diset di angka 84 derajat, sedangkan kita tahu sendiri bahwa thermal limit spesifikasi thermal limit dari RTX 4080 ada di angka 90 derajat. Real voltage di sini sangat stabil sekali di 12,3 ya, 12,3 saat load. Dan kita lihat daya yang dikonsumsi oleh GPU saat ini ketika sedang berjalan itu di angka sekitar 320 watt. Ya, 320 watt. Ya. Lalu GPU clock itu stabil di angka 2700-an. Ini lebih tinggi dari spesifikasi boost yang seharusnya dimiliki oleh si Pellit ini ya. Ya, kita lihat ini semua berjalan dengan baik sekali, dengan lancar, dan sekali lagi kami uji dalam kondisi casing tertutup dengan temperatur ambien ini di sekitaran 24-25 derajat. Apa pendapat kami? Oke, kita fokus ke Pellit-nya dulu. Secara desain, ini Pellit mencoba memperkenalkan sebuah desain yang sedikit berbeda dibandingkan seri-seri Game Rock. Game Rock itu adalah seri paling tinggi dari kasta Pellit, dan untuk RTX 4090 dan RTX 4080 mengubah sedikit nuansanya dengan nuansa yang sedikit gelap atau dark yang mereka namakan dengan Midnight Kaleidoscope. Secara fisik antara RTX 4090 dan RTX 4080 Game Rock itu hampir tidak ada perbedaan. Tetapi setelah kami tanyakan ke Pellit, ternyata secara detail ternyata ada perbedaan antara desain cooler di kedua kartu grafis ini. Kalau dari sisi fitur pendinginan, mereka mengedepankan penggunaan 3 buah kipas yang mereka klaim akan mampu menghasilkan aliran udara yang lebih baik, ya, lebih baik di dalam
VGA sendiri sehingga menjaga temperatur. Dan boost clock yang dicapai itu memang sangat tinggi, 2700-an kami mencatat, yang seharusnya sebagai referensi spesifikasi boost clock itu ada di angka 2500-an. Tetapi sekarang kita bisa melihat dari hasil pengujian kami 2700 sangat gampang untuk dicapai. Dengan konsumsi daya sekitar 300-an watt, yang mentok di 320 watt, pellet ini menghasilkan temperatur yang cukup terjaga. Di sini kami bisa menilai bahwa cooling yang dipakai itu sedikit overkill, tapi ya tidak ada yang overkill untuk sebuah temperatur yang dingin meskipun harus mengorbankan bentuk fisik yang cukup besar. Di bagian backplate-nya sendiri, Pellet menyematkan sebuah backplate yang cukup stylish ya. Ada rongga-rongganya, ada heatsink-nya, lalu juga ada ventilasi udara yang membiarkan udara itu bisa mengalir menembus sisi bagian belakang PCB ke sisi bagian depan. Nah, ini sangat bagus sekali untuk menambah efisiensi pendinginan yang terjadi di kartu grafis itu sendiri. Yang menarik, kami tidak membutuhkan anti-sag atau sebuah penahan penyangga kartu grafis seperti yang mereka sertakan dalam paket penjualan, karena dalam PC yang kami pakai ini, itu sama sekali kami tidak menemukan ada bending dari kartu grafis ini. Meskipun dia sangat bongsor dan panjang, kami tidak melihat ada sesuatu yang diperlukan untuk harus mewajibkan pemasangan penyangga yang disertakan. Sehingga kami membiarkannya tanpa penyangga dan ya benar-benar posisinya itu benar-benar datar, tidak ada bending dan tidak ada sesuatu yang membuat kami khawatir bahwa kami harus menambah penyangga atau menahan supaya kartu grafisnya itu tidak bengkok ataupun menekan bagian sisi dari si motherboard. Demikian konten singkat kami dengan Pellet GeForce RTX 4080 Gamerock. Ya, agak sedikit tidak detail karena memang kami ingin fokuskan memperkenalkan ruang lingkup dari 4080 dan banyak sekali game yang belum mengimplementasikan DLSS 3 sehingga ya kami juga tidak bisa menampilkan performa DLSS 3 itu ke kalian secara lebih jelas. Next time mungkin kami akan kembali revisit untuk RTX 4080 ini ketika drivernya sudah jauh lebih matang, ketika game-game untuk DLSS 3-nya itu jauh lebih banyak, dan tentunya kalau kami sudah memiliki game-gamenya. Terima kasih, sampai bertemu di konten kami berikutnya.